SPL berikut mempunyai solusi untuk sebarang bilangan real ABC. Nanti ini sangat menentukan ini. Apakah ABC-nya itu sembarang atau ABC-nya itu diberikan fix tertentu. Itu nanti yang akan memberikan jawaban yang mungkin berbeda, gitu ya. Nah, kalau kita melihat rumusan yang tadi, jadi karena ABC-nya itu di sini sebarang, ya, apa syarat SPL ini mempunyai solusi berdasarkan teorema yang tadi, berarti kita harus menjamin bahwa rank A harus sama dengan rank AB, gitu ya. Jadi ini syaratnya berdasarkan teorema yang di atas tadi, rank A harus sama dengan rank AB. Jadi rank matriks A ini, ya, ini rank ini harus sama dengan rank matriks gabungan A dengan B. Oke. Bapak Ibu bisa melihat gimana terkait dengan K-nya ini? Untuk nilai K berapa, yang mana SPL ini mempunyai solusi dengan catatan untuk sebarang bilangan real ABC. Ada yang bisa menjawab? Nanti tugasnya itu tadi kita membahas tentang jangan keluar dari Bagaimana? Oke, kita bahas sama-sama ya. Oke. Jadi di sini karena ABC-nya itu sebarang, ya, sebarang, dan ini adalah matriks dengan 3 baris, jadi rank maksimumnya itu 3. Jadi karena ABC-nya sebarang, kita mensyaratkan bahwa rank A itu harus 3, gitu ya. Jadi ini mensyaratkan supaya ini terpenuhi, jadi mensyaratkan ini kita harus punya kepastian bahwa rank A, ya, itu harus sama dengan rank, ya, AB, ya, harus sama dengan 3, ya. Syarat untuk dia punya solusi untuk sebarang ABC. Nah, untuk membaca rank dari sebuah matriks, yang paling mudah adalah kita mencoba melihat bentuk segitiga atas, bentuk eselon, gitu ya, bentuk eselon dari matriks tersebut, ya. Kita tahu bahwa untuk membaca rank sebuah matriks secara umum, konsep dasarnya adalah kita mengubah matriks tersebut menjadi bentuk eselon baris, gitu. Gampangnya adalah matriks yang segitiga atas, gampang seperti itu. Seperti ini bisa dilihat bahwa kalau melihat dua baris pertama, ini dua baris pertama, ya, dua baris pertama ini dua vektor ini udah bebas linear, tidak berkelipatan. Jadi kalau begitu rank A itu sudah minimum 2. Minimum 2. Nah, sekarang supaya kita punya rank 3, berarti tinggal kuncinya itu di K ini, ya. K ini artinya baris 2 dan baris 3 itu tidak boleh berkelipatan. Ya, karena kalau berkelipatan nanti ranknya 2. Kalau ranknya 2 itu tidak bisa menjamin dia punya solusi untuk sebarang ABC. Sehingga syarat supaya SPL ini punya solusi ketika ranknya 3, berarti K-nya harus gimana? Anda bisa menduga supaya baris 2 dan 3 tidak berkelipatan? Bukan kelipatan 3. Bukan. Perhatikan, baris ini 1, 2, ya. Ya, jadi ini tuh dua kalinya yang pertama, ya. Iya. Ya, ini 1, 2, min 2, min 4. Jadi kuncinya apa? K-nya di mana? Bukan 6, tidak boleh sama dengan 6. Itu aja. Jadi K berapapun, asalkan bukan 6, itu menjamin ini punya solusi.
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa lanjut ya ke contoh berikutnya. Coba lihat soal yang ini. Ini variasi dari soal yang tadi ya. Yang bisa jawab, Bapak Ibu, yang bisa melihat mengenai keamanan SPL ini punya solusi untuk sebarang ABC? Kosong. Ya, kalau sekali lagi target kita adalah membuat ini punya rank berapa? Rank 3 ya. Ini masih persis soal yang tadi ya berkaitan dengan saya. Ini kita harus setting bahwa ini harus rank A itu harus kita buat harus sama dengan 3 ya. Perhatikan ya, ini 2 ya, kalau mau dibuat echelon artinya mau dibuat jadi satu utama silakan saja, jadi 2/2 ini semua min 6/2 K/2 ya silakan saja, bisa saja. Jadi ini bisa jadi satu, tidak juga nggak apa-apa sebetulnya ya, jadi satu, ini satu, kemudian ini kalau 3 ini kita nolkan oleh 1 ya, ini baris 2 ini kali negatif 3 tambahkan ke 3 ini jadi 0 ya. Yang jelas ini tidak akan jadi baris 0 yang 302, betul nggak? Karena ini tidak berkelipatan, jelas ya. 1 min 2 3 dengan 302 ini tidak berkelipatan, betul? Bapak Ibu? Ulangi Pak. Ya. Mohon maaf. Ya. Jadi kalau 3 ini dengan operasi baris kita nolkan, ya, kita nolkan, baris 3 ini tidak akan menjadi baris 0, betul tidak? Iya kan, 3 kali 3. Ya. Iya. Jadi tidak akan 0. Setelah ini jadi 0 ya. Ini tidak akan 0. Ini kali ya, tidak akan 0. Berarti ringnya berapa? 3 kali 3. Iya, berarti ringnya 3 kan? 3. Pasti 3. Berarti kayaknya bebas kan? Tidak berpengaruh kan kayaknya? Iya, betul bebas. Jadi kayaknya semua bilangan real gitu. Betul. Ya, paham. Jadi ke berapapun tidak berpengaruh. Artinya SPL ini pasti punya solusi dijamin. Maka berapapun. Ya, akan bertanya langsung saja Bapak Ibu ya. Ya, langsung saja ke Pak Sumanang. Ya, Pak Sumanang, maaf izin bertanya. Ya, jadi kuncinya di mana? Itu saja. Kuncinya? Ya, maksudnya kita mana dulu yang harus pertama mungkin tadi ya baris apa untuk menentukan ranknya ya? Betul. Jadi kita harus pandai membaca rank, intinya itu, membaca rank matriks. Sekali lagi, kalau gampangnya membaca rank matriks itu dari bentuk segitiga atas gitu ya, segitiga atas seperti ini ya. Ini boleh jadi satu utama gitu ya. Ini jadi satu utama. Kalau ini dibuat 0 bisa, tapi ini bisa jadi satu utama. Jadi tidak akan 0 ini, nggak akan 0. Ketika ini dibuat 0 ya. Jadi tidak akan jadi baris 0 maksud saya. Nah, jadi ini pasti ringnya 3 ya. Betul. Berarti K itu tidak berpengaruh gitu. Jadi K berapapun bisa. Pak Sumanang, maaf izin bertanya. Ya, silakan. Untuk menentukan rank tadi Pak mungkin bisa diulangi lagi biar lebih paham lagi gitu Pak. Tadi terlewat ya sedikit.
bisa Ya. rank A sama dengan 3 yang sebelumnya juga. Oh gitu ya. Bapak Ibu masih ingat bentuk eselon baris? Ya, gampangnya matriks eselon itu adalah matriks yang ya kurang lebih seperti ini ya. Ini gambaran umum dari matriks eselon seperti ini. Biasanya kita menggunakan bahwa paling kiri itu mesti 1 gitu ya, maaf. Ini harus 1 gitu ya. Ininya bebas gitu ya. Tapi di bawah ini 0, ini 1, ini bebas berapa gitu ya. Ini 0, 1 gitu. Ini polanya seperti ini. Nah, jadi misalnya seperti ini. Kalau kita punya matriks seperti ini dalam bentuk eselon. Nah, dari eselon inilah kita membaca ranknya berapa. Nah, seperti ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi kalau kita mengubah matriks A ini menjadi bentuk eselon, perhatikan, kalau kita berpatokan harus 1, ya silakan saja. Ini 2, ini bagi 2, atau kali setengah, jadi 1. Ini min 6 per 2, min 6 per 2K per 2. Oke, ini jadi 1 utama. Ini udah jadi 1 utama ya, jadi ini polanya seperti ini. Jadi 1 utama, ini 1 utama. Ketika saya menambahkan 3 dengan 1 ini, 1 kali negatif 3 tambahan ketiga jadi 0. Min 2 kali negatif 3, 6. Ini jadi 6. Jadi 6. Ini 3 kali negatif 3, min negatif 9 tambah 2, negatif 7. Poin utamanya adalah bahwa ini sudah 6 nih. Jadi bisa jadi 1 utama, benar? Tinggal bagi 6 saja. Iya. Yang 6 ini bisa dibagi 6 atau kali 1/6 jadi 1. Jadi kita punya 1 utama nih. 1 utama untuk masing-masing baris. Jadi ranknya penuh ya, 3 ya. Betul. Ranknya 3. Nah, berarti ABC berapapun ya ini tetap ranknya 3 itu ya. Jadi tetap rank A sama dengan rank A sama dengan 3 kan? 3. Pak, baik Pak. Oke. Seperti matriks identitas ya Pak ya? Ya, iya. Seperti identitas. Ya, terima kasih Pak. Ya. Bisa lanjut? Oke. Kalau yang ini bagaimana? Bisa Pak, bisa. Allah. Ya, yang ini bagaimana? Ini masih karena saya ingin memantapkan pemahaman kita tentang rank. 1 min 4. Yang ini. 1. Silakan dicermati. 1, 2. Berapa rank A? Ini matriks A. Berapa rank matriks A? 2 bukan Pak? 2. Oke, 2. Padahal supaya dia punya solusi, dia rank A harus sama dengan rank AB ya. Rank AB ya. Artinya rank AB itu ya kita menggabungkan yang ini dengan yang ini ya. Berarti kayaknya harus berapa? Supaya Kayaknya harus 0. 0 Pak. 0. Kenapa 0? Bukan. Kenapa 0? Duh. Tar. Kenapa ya? Kenapa harus 0? 2 bukan Pak. Kenapa? Min 2 Harus? bukan Pak. Harus min 2, betul. Kayaknya harus min 2. Karena ketika ya kita menyimpulkan rank 2 itu di OB ini kalikan negatif 2 ya, negatif 2 ya tambahkan ke sini ya. Ini jadi ya gampangnya supaya berkelipatan saja lah. 1 2 min 2 4 3 6 supaya ini jadi semuanya sama, jadi ranknya tetap 2. Jadi ketika itu harus 2 kali min 1 gitu. Supaya ya ketika di OBE ini jadi 0 semua gitu. Ya. Betul, supaya jadi 0. Kalau kayaknya 0 ini jadi ya, paham. Salah paham. Mantap Pak. Kenapa ranknya jadi 2 ya? Itu ini aja, ini kan bukan OBE. Ini di 02 ini 0 kan.
Jadi baris 2 kali negatif 2 tambahkan ke baris 3. Bakal 0 kan? Gitu kan, Ya. Ibu? Betul. Betul? Iya. Iya. Karena ini jadi 0, berarti rengnya 3. Iya, 2. Aduh. Ya. Sudah clear? Insya Allah, Pak. Insya Allah mulai paham. Jadi yang baris ketiganya 0 semua kan Pak ya? Iya, harus 0 semua. Terus tadi kenapa K-nya -2 maaf loading? Ya supaya 0 juga ketika operasi baris ini. Kan nanti barengan operasinya. Oh gitu. Ya. Betul? Supaya ketika operasi yang sama, ini 0 semua, ini 0 juga harus 0, ini juga harus jadi 0. Kalau nggak 0 ya jadi tidak punya solusi. Iya. Nggak punya solusi, benar. Rank harus 2. Oke, Ya. Pak, siap. Ya. Pak. Coba lagi, Pak. Biar lebih paham, Pak. Udah mulai ada gambaran, Pak. Ya. Insya Allah, Pak. Tadi di awal agak bingung, Pak. Sekarang udah mulai ada gambaran. Bisa lanjut? Insya Allah, Pak. Lanjut, Pak. Itu mudah-mudahan ini mewakili tipe soal terkait SPL terkait dengan rank. Begini. Konsep lain juga yang dasar di SPL itu bahwa sebuah SPL AX dengan B itu mempunyai solusi yang hanya jika ini juga sama B berada di ruang kolom matriks A. Apa itu ruang kolom? Ya hasil kombinasi kolom-kolom matriks A. Oke. Ingat baik-baik ini teorema dasar juga ya sebetulnya. Ya ini mudah dipahami dari definisi solusi sebuah SPL. Oke. Nah, kita akan lihat contoh soal yang terkait dengan teorema ini. Ya, teorema ini, kita lihat Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ya. Di sini ada soal untuk nilai keamanan SPL berikut mempunyai solusi. Nah, ya secara prosedur ya sebetulnya ya Bapak Ibu harus melakukan operasi baris untuk mendeteksi gimana caranya rank A sama dengan rank AB ya. Kembali ke konsep awal ya. Konsep awal. Nah, tapi biasanya kan kalau soal yang UP ini yang waktunya sebentar, biasanya di situ ada hal yang tersembunyi yang kita harus jeli gitu ya, yang mungkin sebetulnya kita bisa melihat dari sisi lain gitu ya. Karena saya yang buat soal, jadi ya kita harus cermat seperti ini. Saya begini. Untuk soal ini ya, mari kita lihat ya. Kita lihat lebih dekat. Artinya kalau kita mencoba melakukan OB mencari rank A, panjang ceritanya ya. Ya bisa. Jadi ini dibuat segitiga atas gitu ya. Nanti kelihatan K-nya sebagaimana. Tetapi dan boleh jadi pilihan K-nya itu banyak. Akan tetapi ini salah satu tipe yang sangat wajar untuk keluar di UP gitu ya. Mari kita melihat bahwa 3 ini penjumlahan 3 ini ya, betul? 1 tambah 1 tambah 1. Ya, sama dengan 3 kali ini. Iya. Ya, yang ini juga sama, betul? Min 6 tambah 2 tambah 4 itu 0. Oke, berarti kalau sudah begitu tinggal kita setting 2 tambah 1 tambahkan supaya 5. 2. Iya, kayaknya ini diabaikan saja. Pemanis ya Pak. Ya, menjebak. Pemanis bulan. Jadi Bapak Ibu sebetulnya ya ini kebetulan saya yang buat gitu ya. Jadi sekali lagi secara prosedur resmi ya dibuat seperti tadi. Kita OBE sampai segitiga atas nanti dan jadi pilihan K-nya banyak. Akan tetapi ketika kita membaca pola seperti ini 3 itu penjumlahan 1 itu 2 min 6 tambah 4. Nanti kalau pilihan ganda K-nya sudah ada
sudah ada angka 2 ya berarti itu sudah memenuhi gitu ya. Ini salah satu variasi dari soal atau berdasarkan teorema yang sedang kita bicarakan. Bisa dipahami? Ini artinya apa Bapak Ibu? Jadi 053 itu adalah kombinasi dari kolom 1, 2, 3 gitu. Ya, yang penting ya, yang penting itu ya. Jadi ini salah satu hal yang harus kita curigai gitu ya ketika ada soal seperti ini. Lihat hubungan antara vektor yang paling kanan dengan kolom-kolom yang ada di matriks koefisiennya. Ya. Ini bisa dipahami ya? Ya, yang itu bisa Pak. Ya, jadi lihat kaitan antara vektor paling kanan dengan kolom-kolom matriks itu. Kalau yang ini bagaimana? Kalau di komen, nanti nggak muncul nilai. Jadi kalau yang tidak melalui masyarakat, nanti nggak Semua Kak bilangan real bukan Pak? kalau ini mungkin ya. Oke. Ada informasi nilai Hasilnya bagaimana? yang berputus di nilai paham ya? Jadi ya sepertinya itu Kayaknya 0 bukan Pak? Kayaknya bilangan real. Bapak yang tadi, Bapak yang tadi jeli. Lihat, Abaikan. min 4 ini berasal dari 2 tambah min 6. 3 itu 2 tambah 1. 1 itu 0 tambah 1. Benar? Ya? Ya betul Pak. Ya, berarti kayaknya bebas kan? Bebas gitu, betul. Nah, gitu. Ya. Ya, ini ya untuk saya moto singkat ya kita wajar untuk membaca pola-pola yang mirip gitu ya seperti itu. Ya. Oke, itu soal-soal terkait dengan ya SPL. Nah, satu hal lagi mungkin yang saya sebut teorema fundamental di aljabar terkait dengan matriks. Nanti kalau ada yang waktu kita sebentar lagi, nanti sama Bu Utari mungkin bisa dilengkapi yang tertinggal di pesan saya. Ini ya. Kalau tadi itu rumusan SPL ya untuk matriks A yang sebarang, tidak mesti persegi. Ya, jadi kita pakai konsep rank. Nah, sekarang kalau matriksnya itu matriks persegi ya atau matriks kuadrat atau bius sangkar, kita punya sebuah teorema yang ini harus tahu ya. Karena ini bisa menjawab banyak persoalan gitu ya. Artinya kalau matriksnya itu perhatikan kalau kita punya matriks A, matriks full rank, matriks N kali N, kita punya 6 pernyataan yang ekivalen. Ya, artinya setara gitu ya. Pertama itu bahwa rank A-nya itu N, artinya ranknya penuh. Jadi kalau matriks 3 kali 3 berarti ranknya 3. Itu yang kita maksud dengan ranknya penuh. Jadi kalau ranknya penuh sama dengan N, ekivalen bahwa determinannya tidak 0, bahwa dia punya inverse matriks itu, persamaan ini punya solusi tunggal gitu ya. Untuk sebarang B ya, B apapun ini punya solusi tunggal. Karena nanti X-nya itu akan sama dengan inverse A kali B. Kan B-nya, A-nya dijamin bila inverse gitu ya. Itu yang kita maksud dengan solusi tunggal. Berarti ya solusinya hanya 0 gitu ya. Kemudian bahwa baris-baris dan kolomnya itu bebas linear ya, secara khusus baris-baris dan kolomnya itu membentuk basis untuk Rn. Kalau A-nya 3 kali 3 berarti jadi basis untuk R3, baik baris-barisnya maupun kolom-kolomnya. Ini yang khususnya yang ada di soal di UP gitu ya, terkait dengan basis yang bisa kita jawab dengan teorema ini. Bisa lanjut? Ya Pak. Ya, jadi ini ya, harus kita pegang ya, harus kita pegang teorema ini ya.
ekivalensi ini. Rank penuh, determinan tidak nol, dia punya inverse, AX mengambil selalu punya solusi, bahkan solusi tunggal, baris-baris dan formulnya itu bebas linear, ya, bahkan dia menjadi basis untuk Rn. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat soal ini untuk nilai amanah himpunan ini untuk basis untuk R3. Bapak Ibu bisa meletakkan peta-peta ini dalam bentuk baris atau dalam bentuk kolom sesuka kita untuk mudah membaca, untuk bisa membaca menggunakan teorema yang tadi. Bebas, mau ditaruh di mana? Artinya mau jadikan baris, jadikan kolom, mana yang muncul pertama, mana yang kedua, silakan bebas. Silakan refresh membaca hanya harus bagaimana? Tidak sama nol. Mantap. Jadi sekali lagi ya saya sih secara pribadi ya lebih suka ini dibuat dalam bentuk kolom. Jadi ini 2, 0, 0, ini 1, 3, 0, 1, 4, A. Ya, sebuah matriks segitiga atas asalkan diagonalnya tidak 0 semua berarti determinannya tidak 0. Jadi supaya ini tidak 0 ya determinannya maksud saya. Ini determinan ini tidak 0 berarti apa? Ini ekivalen apa? Dengan apa? A-nya tidak boleh sama 0. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, gitu. Pak Sumanang. Iya, mangga. Barangkali ada yang lupa gitu mungkin Bapak Ibu peserta. Kalau untuk cari determinan segitiga kan tinggal kali diagonal ya Pak ya. Iya. Betul. Oh, bisa dapat dari mana? Ya. Timpal pola sederhana. Betul. Jadi kalau kita punya sebuah matriks dan dia sudah segitiga atas, segitiga secara umum, tinggal kita mengalihkan entry-entry diagonal. Jadi determinan ini gampang. Jadi tinggal 2 kali 3 kali A. Jadi determinannya di sini. Jadi ini sama dengan 2 ya kali 3 kali A. Ya, supaya tidak 0 berarti A-nya tidak boleh 0 gitu ya. Supaya dia membentuk basis. Nah, basis itu ya kan syaratnya determinan ini tidak boleh 0. Bisa dipahami ya? Mohon maaf Pak, untuk determinan sendiri itu sebenarnya pengertiannya seperti apa sih Pak? Determinan dari matriks ini gitu. Kalau determinan itu Pak Sumanang mungkin kalau di soal yang UP mungkin paling banyak 3 kali 3 kali ya Pak ya. Betul, gitu. Ya, Mungkin sederhananya pakai rumus yang apa namanya plus min gitu aja gitu. Karena kalau kita bawa ke OB dan sebagainya gak lama juga 2 menit gak akan cukup ya Pak. Iya. Jadi Bapak masih saya begini ya. Kalau kita punya matriks seperti ini, matriks katakanlah 3 kali 3 ya. Ini misalnya apa? Ya katakanlah A11, A12, A13, A21, A22, ini A23, A31, A32, A33. Begini, matriks itu boleh dianggap generalisasi dari sebuah bilangan. Bilangan itu bisa dikategorikan bilangan 0 atau tidak 0. Nah, matriks juga sama, sebenarnya bisa kita kategorikan matriks, misalnya matriks kuadrat ya. Matriks kuadrat itu matriks dengan determinan 0 dengan determinan tidak 0. Jadi bilangan 0 itu analog dengan determinan matriks dengan determinan bilangan 0 itu analog dengan matriks dengan determinan 0. Bilangan tidak 0 analog dengan matriks dengan determinan tidak 0. Artinya banyak kesamaan dari sisi itu. Nah, sehingga informasi determinan itu penting bagi kita.
Jadi kita perlu tahu determinannya 0 atau tidak 0. Kadang-kadang dalam banyak soal kita tidak perlu tahu determinannya berapa, tetapi kita butuh 0 atau tidak 0. Masih ingat Bapak Ibu bagaimana cara menghitung determinan matriks 3x3? Bisa menggunakan untuk ini ya, bisa menambah kolom 1 2 ya. Seperti ini A11, A21, ini A31, ini A12, A22, A33. Kita kalikan masing-masing yang ini, maaf nih, yang ini, maaf. Jadi ini kita kalikan, jumlahkan dengan perkalian ini, jumlahkan dengan perkalian ini. Nah, dikurangi yang ini sama yang ini sama yang ini ya, perkalian seperti itu. Yaitu definisi mudah penghitungan determinan untuk matriks 3x3. Nah, adapun teori yang saya gunakan di sini itu adalah bahwa kita bisa menghitung determinan, salah satunya itu dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi buat matriks itu dengan ubah dengan operasi baris sampai segitiga atas. Kalau sudah segitiga atas, tinggal kita mengalihkan entity diagonal. Okay. Jadi ya untuk Bapak yang tadi silakan dibaca kembali definisi determinan ya, dan juga beberapa teorema untuk menghitung determinan, khususnya untuk matriks segitiga atas, dan juga bisa menggunakan teorema kofaktor gitu ya. Jadi mungkin saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan hal itu. Silakan bisa dilihat kembali di referensi. Mas Sumana. Ya. Kalau misalkan ini Mas sedikit, misalkan kalau dibuat sederhananya boleh nggak? Misalkan determinan itu adalah perkalian elementer, perkalian antara elemen-elemen dari matriks tapi yang tidak sebaris atau sekolom, atau itu nanti tidak bisa jumlah perkalian unsur-unsur yang tidak sebaris dan sekolom, nggak bisa ya Pak? Tapi nanti itu ke hasil kali elementer ya nanti. Oke. Mungkin nanti Ibu Putri bisa melengkapi saja. Jadi Pak, saya mah cuman ini aja gitu barangkali. Barangkali ini tapi saya juga nggak salah Pak itu. Ya. Saya juga khawatir salah nanti menjawab pertanyaan Ibu. Oke. Pak, mau bertanya. Iya, silakan. Ini kalau tadi saya mengubahnya bukan Bapak 200 dulu ya. Saya tadi 130 dulu. 200 baru 142. Berarti nanti di baris ke duanya kan di sini tidak 0 ya. Baris kedua kolom pertamanya saya tidak 0 Pak, jadinya 3. Berarti harus di OB dulu Pak. Untuk soal ini Ibu? Iya, masih soal yang ini Pak. Tadi kan Bapak mengubahnya dari 20 dulu ya. Saya 130 dulu. Baru di sini kolom begini Ibu. 200. Begini Ibu. Untuk soal seperti ini, Ibu bisa membentuk matriks dari 3 vektor ini. Terserah mau jadi baris, mau jadi kolom, bebas. Ya. Terserah mau taruh di mana, bebas. Tidak akan berpengaruh karena urusan kita 0 atau tidak 0. Ya, 0 tidak 0, bukan besarannya berapa determinannya. Ya, 0 atau tidak 0, dan itu tidak akan berpengaruh. Jadi makanya cara menjawab yang mudah adalah ya bagi saya buat segitiga atas. Jadi 200 taruh di kolom pertama, 130 taruh di kolom kedua. Ya, supaya jadi segitiga atas bentuknya. 4A kolom ketiga. Saya tinggal menggunakan teorema segitiga atas gitu. Ya, saya pikir berurutan Pak. Enggak harus, tidak harus. Enggak harus. Makasih, untuk Pak. Untuk menjawab basis, kuncinya determinannya 0 atau tidak 0. Mau diubah-ubah baris, kolom, posisinya gimana itu nggak akan berpengaruh. Jawabannya akan sama. Tetap gitu ya. Jadi yang penting A-nya tidak gitu ya. Jadi tidak akan berpengaruh. Ini cara menjawab yang cukup mudah. Oke, sebenarnya waktu kita jadi ini udah 9.30 gitu ya. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Ibu Tari. Ini Bapak Ibu ini mirip dengan yang tadi sebenarnya. Untuk nilai B mana himpunan ini basis untuk R3. Ada yang bisa menduga B-nya yang mana? 3 mungkin Pak. Kenapa? 3 mungkin. Dasarnya apa?
Ya, kalau saya lihat itu kalau dibikin jadi matriks kan jadi itu mirip sama dengan yang 132. Terus yang 264 itu kan berkelipatan ya Pak ya? Ya, jadi kelipatan dari 132. Jadi yang B-nya nggak boleh sama dengan kelipatan dengan 132. Jadi B-nya nggak boleh 3, benar nggak Pak? B-nya gimana? B-nya nggak boleh 3. Nggak boleh 3. Yang lain? B tidak sama dengan 3. Oke, mari kita lihat. Bapak Ibu, ini vektornya di R3 ya, betul. Matriksnya, jadi kita punya matriks 3 kali 3. Kalau ada 2 vektor berkelipatan itu tidak mungkin bebas linear. Lihat 132 dengan 26 itu berkelipatan, betul? Ini kan 2 kali yang pertama ya. Ya Pak. Jadi nggak mungkin di ruang 3 dimensi. Iya, jadi karena ini berarti karena ini sudah berkelipatan, ini tidak mungkin membentuk basis, tidak mungkin. Jadi B-nya tidak ada. Paham? Jadi intinya ini cuma menyebak aja Pak, maksudnya dari yang kelipatan aja itu udah jelas bahwa itu kan kelipatan, nggak mungkin di ruang. Iya, kelipatan. Determinan pasti 0. Iya, pasti 0, iya benar. Jadi saya juga kepikiran ke situ sih Pak. Iya. Ini kelipatan gimana mungkin B-nya tadi makanya saya lihat 3 karena saya masih berhubungan dengan kelipatan itu. Tapi saya juga tadi sebenarnya perhatian juga gitu kan. Ini kayaknya nggak mungkin juga ya orang cuma ada ibaratnya sudah 2 baris aja itu udah ada yang kelipatan, nggak mungkin dia di ruang. Iya. Jadi ini untuk B berapapun dia akan menghasilkan determinan 0. Jadi ini jawabannya memang tidak ada. Ya, bisa dipahami? Jadi menjawabnya gimana Pak? Kalau pertanyaannya seperti ini jawabannya? Ya, jawabannya tidak ada. Tidak ada. Ya, jawabannya tidak ada. Kecuali kalau pilihan ganda kan nanti kan yang penting target saya kan kita semua paham bahwa untuk soal seperti ini ya B-nya tidak ada. Mungkin ya, yang penting itu jadi modal kita untuk menjawab soal apapun gitu ya sebetulnya. Ya. Oke. Ya ini waktu kita udah 9B33. Saya nggak tahu nih. Mungkin izinkan saya. Telat Pak Semanang boleh? Iya. Tapi agak telat, jadi Bapak masih punya waktu kok, nggak apa-apa. Pak. Nggak apa-apa. Ya, jadi disesuaikan dengan tadi Bapak mulai 1 jam itu nggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu, silakan lihat di soal yang ini. Kemana sebagai punya solusi untuk sebarang bilangan real ABC. Nah, jadi kalau kita menggunakan teorema yang tadi, karena ABC-nya sebarang, tidak ada syarat yang, maksud saya ya syaratnya mutlak bahwa determinan ini tidak boleh 0. Jadi karena ABC-nya sebarang itu ya. Kalau ABC-nya bilang-bilang tertentu berarti bisa aja determinannya boleh 0 gitu. Tetapi kalau karena ABC-nya sebarang dan ini harus dijamin punya solusi, berarti memang ini mensyaratkan ini tidak boleh 0 determinannya. Jadi ini tidak boleh 0, ya tidak boleh 0. Caranya bagaimana ya? Ini sekaligus mungkin mereview determinan. Bagaimana kita melihat determinan matriks ini, ya determinan ini ya. Baris 2 ini, baris 3 ini kalikan 2. Jadi 2 kali baris 3 tambahkan ke baris 1. Targetnya supaya ini jadi 0. Jadi saya punya Pak ini 1, 2, K, ini 0, 1, min 2. Ini jadi 0 ya. 2 kali ini 4 tambah min 6 berapa? Min 2 ya. Betul? Mau dikoreksi kalau saya salah. Ini 2K tambah 3. Ya, 2K tambah 3. Oke, ini sudah ya pakai teorema kofaktor. Ini sudah gunakan kofaktor pakai kolom pertama. Kuncinya ada di sini kan. Yang penting ini tidak boleh berkelipatan ya sebetulnya. Jadi apa? Ini determinannya berapa? Jadi 4 dikurang itu ya. 4 kurang 2K 3. Oke, yang penting ini tidak 0. K-nya berapa? Ya, yang penting kan nanti K-nya tahu ya, harus bagaimana. Yang penting kan tidak boleh 0 ya.
Jadi apa? Berarti kalau ini kapan ini 0, ini 3, berarti kayaknya ketikanya setengah ya? Kayaknya setengah ya? Iya. Ketika 0. Jadi jawabannya apa? Kayaknya tidak boleh sama dengan setengah itu. Tuh, itu jawabannya betul. Bisa lanjut? Jangan dulu Pak, itu Kak tidak sama dengan setengah apa tadi ya, 2K ditambah 3. Ini kan ini kan nanti kunci ini 0 atau tidak 0 itu dari sini. Ini 1 kan pakai kofaktor. 1 dengan matriks ini pakai teorema kofaktor. 1 ini dikalikan dengan negatif sih sebenarnya, ini positif ya, positif dari determinan ini. Karena maaf, yang ini salah, gambarnya yang ini. Maaf, saya sudah kembali ke sini. Maaf, sudah saya ubah. Oke, ke sini kan Ibu. Nah, saya pakai kofaktor, jadi ini 1 ini dikali determinan yang ini. Ya. Ini sudah tidak 0 kan? Ini kuncinya di min 2 kali min 2 itu 4 dikurangi 2K plus 3 kali 1. Berarti, jadi yang menentukan 0 atau tidak 0 determinan ini ditentukan oleh yang ini. Kapan ini 0? Kalau soalnya setengah ya? Iya. Ya, justru kita menginginkan tidak 0 kan? Ya. Nah, berarti kayaknya tidak boleh setengah itu. That's not the case, as you can see all the empty seats here in the stadium, which is such a shame. Ya, bisa lanjut? Lanjut Pak. Ya, ini juga oke. Jadi ini juga silakan nanti waktu kita terbatas ya. Jadi kalau mau dicoba nanti mungkin bisa diberikannya ini slide-nya. Tetapi saya karena ada satu soal yang tipe ini, jadi saya langsung ke sini saja. Kapan sebuah matriks itu terdiagonalkan? Jadi jadi sebuah matriks A n kali n itu serupa dengan matriks diagonal atau terdiagonalkan jika ada matriks P yang punya input yang memenuhi kriteria ini. Jadi ini matriks diagonal. Masih ingat matriks diagonal? Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini bebas berapa. Yang penting apa? Ini 0, ini 0 ya. Yang ininya diagonalnya bebas. Yang penting atas bawahnya 0. Itu yang kita maksud dengan matriks diagonal. Jadi kalau ada seperti ini. Nah, kalau kita punya informasi seperti ini, berarti kita punya informasi yang setara, bahwa A sama dengan PD P inverse gitu ya. Ini setara. Nah, dengan asumsi ini bahwa A itu terdiagonalkan dengan asumsi seperti ini, berarti kita punya rumusan kalau kita menghitung A pangkat N ya, ini sama dengan apa? P D pangkat N P inverse. Jadi A pangkat N sama dengan P D pangkat N P inverse. Ini yang muncul di salah satu soal gitu ya. Jadi ya secara umum menghitung A pangkat N walaupun A-nya 2 kali 2 itu tidak mudah kalau N-nya 10 gitu ya. Cukup besar gitu. Jangankan 10, 4 saja tidak mudah itu kalau A-nya 2 kali 2, apalagi kalau 3 kali 3 gitu ya. Kalau ada soal seperti ini ya dengan informasi yang seperti nanti di contoh, kemungkinan itu berkaitan dengan masalah ini, dengan keterdiagonalan. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini yang barusan saya jelaskan gitu ya. Jadi seperti ini ya. Ini yang barusan saya tuliskan. Kalau A itu serupa dengan matriks diagonal D, maka A pangkat N sama dengan P D pangkat N P inverse. Kita bisa melihat di soal ya. Oh maaf nih, saya bukan filenya bukan yang ini, salah buka file sebentar. Saya salah buka file. Maaf Bapak Ibu. Yang gitu ya.
Nah, Bapak Ibu, yang ini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu soal yang muncul di soal UP ya. Jadi ya kalau ada soal seperti ini ya, kalau ada A pangkat 3 ya biasanya terkait dengan soal diagonalisasi ini. Karena untuk matriks yang biasa itu tidak mudah sebetulnya. Jadi ini bisa kita baca sebagai dalam soal yang tadi ya. Jadi ini inverse P A. Maaf Pak, nggak ada gambarnya. Maaf, nggak ada share screen-nya Pak. Oh, sorry. Maaf. Ini sudah ada ya? Proses Pak. Sedang belum kelihatan. Udah kelihatan nih Pak. Sudah ada Pak. Ini ada masalah di Sudah ada Bapak Ibu? Ada Pak. Sudah Pak. Ada Pak. Ya ini yang soal yang terkait dengan yang tadi. Jadi ini yang kita maksud dengan matriks diagonal. Kalau begitu kita punya ya secara umum A pangkat 3 itu nanti jadi ini sama apa sebetulnya? Jadi ini yang P ya, P yang ini ya. Yang ini ya kali D kali P inverse. Ini pangkat 3 ya. Jadi apakah 3 ini bisa kita hitung dengan apa? P-nya ini yang ini ya. 1, 0, min 1, 1. Kemudian D pangkat 3 ya tinggal 2 pangkat 3 ya. Karena diagonal 0, ini 0, ini 1 pangkat 3. 1 sebetulnya. Ini tinggal yang inverse-nya itu 1, 0, 1, 1 gitu ya. Nah ini jadi ini kan ini 8, ini 1. Ini lebih mudah menghitungnya ya sebetulnya kalau sudah seperti ini. Nah kita lihat di sini ini 8 sama semua ya 8 ya, angkanya 8. Ini juga 0 sama sebetulnya 0. Ini 1 juga sama. Jadi kuncinya itu adalah Bapak Ibu membaca entry yang ini ya. Ini kan yang membedakan. Bapak Ibu? Iya. Ya jadi Bapak Ibu menghitung ini tapi fokusnya ke membaca yang angka di ini, di entry baris 2 kolom 1 gitu ya. Jadi tidak usah menghitung semuanya. Saya kira cukup ya, walaupun agak terburu-buru. Nanti ya kalau untuk latihan soal apa slide-nya mau dibagikan nanti bisa diminta ke panitia. Oke, nanti mungkin Bu Utari dan Bu Fitri bisa melengkapi sekiranya masih berkaitan dengan hal ini, walaupun ya Bu Utari lebih ke vektor gitu ya. Tapi kalau memang ada hal yang perlu ditambahkan ya saya dengan senang hati bisa melengkapi pembahasan saya. Barangkali demikian, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang mau bertanya boleh. Bapak, itu berarti jawabannya opsinya yang mana Pak? Saya belum menghitung, tapi maksud saya hanya memberikan petunjuk aja bahwa yang C kayak Pak ya? Ini yang dipakai. Saya tidak menghitung, tapi fokusnya itu adalah menghitung entry yang itu. Ya, saya tidak menghitung persis. Ada yang sudah menghitung? C? Ya. Pak. C? Ya. Ya, silakan bisa dicek.
Tapi saya hanya menyampaikan konsep yang terkait dan ya untuk soal yang seperti ini ya bisa dilihat pola-polanya seperti itu, ada entity yang sama, jadi kita fokus ke entity yang berbedanya saja gitu ya. Jadi kita harus jeli di situ juga sebetulnya. Bapak mohon maaf Bapak mau bertanya. Tadi terlewat Bapak yang pangkat 3-nya itu Pak dari mana ya Pak ya? Itu di soalnya. Oh, di soalnya. Soalnya. Oh, terima kasih Pak. Ya, ini soalnya. Barangkali demikian, silakan selanjutnya Bu Utari dulu atau Bu Fitri, mangga. Bu Tari Pak, kalau saya problem kan cukup sedikit dan alat utamanya kan aljabar yang baru Bapak terangin gitu, jadi kalau saya lebih ke pembacanya gitu. Ya, jadi Bapak Ibu selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Utari. Beliau adalah pakar ya, pelatih Olimpiade. Jadi kalau ada soal-soal, beliau paham lah untuk trik-trik yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menjawab soal khususnya terkait dengan vektor dan aljabar secara umum. Mangga Bu Utari. Ya, hatur nuhun Pak Sumanang, mohon maaf saya dibilang pakar enggak ya Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama coba kerjakan. Jika Bapak Ibu sekalian ada yang pertanyaan ingin dibahas terkait aljabar dan mungkin selama ini pernah mengerjakan dan kurang paham, silakan dikirimkan ke email saya. Jika keburu akan saya bantu bahas. Ini saya share di chat utari@up.edu ya. Maka Bapak Ibu sekalian jika ada soal yang mungkin selama ini pernah dikerjakan dan kira-kira terkait dengan materi yang Bapak Ibu sekalian pernah. Ya, saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pesan dari panitia fokusnya kita tidak usah terlalu banyak teori, langsung kita banyak bahas soal-soal aja gitu. Nah, ini contoh soal yang terkait pertidaksamaan. Jadi nanti kalau ada waktu kita akan kembali masuk ke materi matriks, tapi kita coba, saya sekarang mainnya kita ke pertidaksamaan. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya, silakan langsung disampaikan. Nanti kalau diketikkan lewat chat, kemungkinan nanti akan dibantu oleh dosen-dosen yang lain untuk membantu menyampaikan, atau bisa raise hand atau interrupt ya, silakan. Oke, ini soal pertidaksamaan seperti ini dan Bapak Ibu sekalian diminta untuk mencari solusi. Nah, ini bagaimana kira-kiranya? Bagaimana kita bisa menyelesaikan soal seperti ini dalam waktu yang singkat, anggaplah kurang dari 2 menit. Jadi kalau seperti ini nilai mutlak itu dia berubah jika dia melampaui nilai sama dengan 0. Jadi kalau kita bahas definisinya, nilai mutlak X itu sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Ini, maaf ya nih, tampilan di layar ada ini ya. Ini jadi panik ya.
Ya. Tahun pelajaran. Kamu deh satu lagi mata bawahnya. Oh, belum kamu. Oh ya. Di mana ini? Kalau break aja tahu apa bahasa makan apa. Tidur bangun ya gitu. Buka borak satu. Jalan. Oh, yang kedua Pak Budi. Jadwal gimana ceritanya Pak jadwal? Bentak sama siapa? Tahu ya? Hari ini tuh PKN sama Ranger. Baru PKN apa ya tadi Pak? Oh, yang mana sih? Kelas 7C, coba tolong cek. Antara kelas 7C di proses antara jadwal dulu sama jadwal 6. Bu, yang pembagian raport itu tahun pelajaran 2021-2022. 2020. Apa ya? Recording in progress. Pak Budiatno. Nanti saya kasih dia ini. Kayaknya satu. Negatif X ditambah 1. Lu udah tahu, udah dikasih tahu kemarin. Di sini negatif X dikurangi 1. Kalau kita jumlahkan ini menjadi X kurang 1 ditambah tahun pelajaran X tambah 1 ini kurang dari 6 atau dengan kata lain kita ada ditambah tambah X tambah 1 kurang dari 6 sehingga kita dapatkan 2X kurang dari 6 atau X kurang dari 3 dan dia kurang dari 1 ya. Nah kemudian ya jadi jawabannya B ya, karena di sini dia juga memenuhi yang tengah-tengah tadi karena kita dapatkan bahwa 2 kurang dari 6 dan kemudian yang di sini kita dapatkan X-nya antara negatif 3 sampai dengan 1 ya. Nah, negatif 1. Hanya ini Di sini emang habis ya. soal ada yang sebenarnya dari D ini. Barangkali kalian ada amati ya. Di titik mana? Nah, soal ini menjadi salah.